ke bukan di KIC tapi di BKD. Jadi siap mungkin rapat kami dan tim KPD, saya selaku ketua tim KPD di akhir tahun 2025 ini. Tentunya banyak hal yang sudah disepakati. Mungkin sebelum nanti saya memanfaatkan untuk diketahui rekan-rekan sekalian bersama pemimpinan Pak Bupati dan Ibu Putih, Ibu Bupati sejak awal dan banyak hal sejak rumah yang harus kita laksanakan, kita lakukan bersama, dan mungkin banyak yang pada saat itu kepemimpinan Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini merasa pesimis bagaimana dengan RPR Kabupaten Kuningan yang begitu sangat luar biasa. Kira dengan hutan dan tuna bayar ya Pak Deden sangat besar sekali, dan tentunya sangat wajar masyarakat bagaimana menilai pada saat awal kepemimpinan beliau sangat pesimis. Tapi dengan saya kira saya bukan hanya mengenal Pak Dian saat ini saja, tidak hanya mengenal kemudian Bu Tuti pada saat ini saja, tapi saya pada saat itu walaupun saya masih di Koordinasi Pendidikan, saya merasa bahwa akan ada perubahan yang banyak. Apalagi visi misi Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, saya kira sudah dikaji dengan seksama bagaimana kemudian harus lebih baik lagi. Awal dari pemerintahan beliau saya kira tadi RPR sangat cukup berat, cukup besar, bagaimana harus dilakukan pembenahan oleh beliau ini. Sampai mungkin 1-2 bulan ini masyarakat kepercayaannya terus istilahnya belum begitu signifikan terhadap kepada pemerintahan Adian dan Ibu Putri. Tapi dengan saya yakin dengan kegigihan pada satu saya Dinas Pendidikan dan kegigihan pengalaman Pak Bupati, Pak Dian di pemerintahan dan birokrasi, saya kira sedikit demi sedikit bertahap keberadaan beliau sebagai kepala daerah, saya kira sudah beliau berikan dengan banyak hal, tentunya walaupun dengan di tengah-tengah terpurukkan dari PR yang cukup banyak dengan fiskal yang sangat terbatas. Saya kira Pak Dian mungkin pengalaman birokrasi hampir 30 tahun lebih, dan apalagi beliau mantan sekretaris daerah, jadi tahu persis, paham betul bagaimana yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sebelumnya, dan itu menjadi pengalaman bagaimana beliau sekarang menjadi bupati harus menjadi lebih baik lagi daripada yang sudah-sudah. Saya kira modal awal dari beliau itu seperti itu, dan tentunya dengan kegigihan beliau, dengan visi misi dengan Ibu Wakil Bupati, bagaimana Kuningan harus lebih lagi maju, apalagi mempunyai visi yang saya kira cukup jargon saat ini menjadi potensi Kuningan harus lebih di atas rata-rata, saya kira itu. Tentunya tahu selama kepemimpinan beliau selama 10 bulan ini, tadi yang awal mungkin banyak kepesimisan, saya kira 10 bulan ini saya kira walaupun dengan fiskal yang sangat terbatas, beliau sudah banyak lakukan. Bagaimana beliau dengan cerdasnya, dengan kepintarannya, dengan Ibu Putri ini, Pak Dian ini, walaupun dengan di tengah-tengah fiskal yang sangat terbatas, beliau bisa membalikan fakta kepesimisan menjadi optimis. Saya kira teman-teman di SKPD sekarang sudah akan merasakan bagaimana rasa optimis yang tadinya mungkin fiskal walaupun terbatas, tapi insya Allah beliau katakan 2 tahun yang akan datang, mungkin 2027 ya Pak Deden, saya kira Kuningan lagi tidak lagi menjadi kabupaten yang selalu akan mudah bayar. Tahun ini rekan-rekan sekalian, setelah menghitung dari tim KPD, alhamdulillah Pak Deden dan kawan-kawan KPD ini, saya, Pak Deden,
Pak Purwadi, Kepala Bapenda, juga Asda 1, saya kira terus menerus bagaimana melakukan perhitungan agar tidak terjadi tindak pidana lagi. Berkat dorongan Pak Bupati, semangat Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, beliau, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, beliau tidak pernah pantang menyerah. Bagaimana di tengah-tengah fiskal yang sangat terbatas, tapi telah banyak melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, saya kira, baik itu pembangunan maupun prestasi. Kita lihat bagaimana mungkin beberapa rumah kepala Bapeda itu hampir puluhan rumah yang sudah dibangun dengan tanpa APBD beliau itu, dengan cara beliau ini meminta kepada rekan-rekan untuk bersama-sama mendukung visi beliau, yaitu dengan membangunnya Rutilahu, mungkin puluhan Rutilahu. Apalagi kemarin sudah bekerja sama soal ke Badgas, hampir mungkin 150 Rutilahu yang akan dibangun juga oleh Bapak. Walaupun di tengah-tengah fiskal ini bukan APBD, tambah lagi sebelah utara di Pendopo juga masjid, itu juga bukan dari APBD. Termasuk juga kemarin Purwadi Jati, itu bukan dari APBD. Termasuk sepak bola kemarin sampai ke titik saya kira luar biasa prestasi sepak bola ini sudah mulai merangkak, itu juga bukan dari APBD. Saya kira banyak hal, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, ini di tengah-tengah fiskal yang sangat minim di Kabupaten Kuningan ini, di tengah fiskal yang sangat luar biasa, saya kira, tapi rasa optimis itu muncul. Bagaimana nanti ke depan tidak ada lagi tunabaya. Dibuktikan pada hari ini, kami mengundang rekan-rekan sekalian, kami dengan tim TAPD, bahwa tunabaya itu sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah sampai dengan kick off cut off-nya nanti jam 3 ini. Dari hasil penelusuran LS dari SPM yang ada di SKP sudah terbayar. Jadi ini juga bagaimana rekan-rekan dari TAPD khusus atas dorongan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu, di mana di tengah-tengah fiskal kita yang sangat terbatas dengan cara itu tadi. Pak Bupati tidak mengganggu banyak APBD ketika banyak pembangunan yang dilaksanakan di pemerintah dari Kabupaten Kuningan ini. Contoh nyata tadi yang saya sebutkan, termasuk juga bagaimana beliau ini dengan Ibu Putri sama-sama dengan fiskal ini. Banyak ngamen kementerian ini, banyak kemarin yang terakhir Kementerian Pertanian ya, yang pertanian hampir 10 miliar al-instan alat-alat pertanian. Bayangkan saja, itu bukan dari apa. Termasuk juga Kementerian Desa juga akan program-program yang turun, itu juga luar biasa saya kira. Nah, ini harus dipahami oleh rekan-rekan. Awal dari rasa pesimis, saya yakin Kuningan tahun 2027 sudah mulai bangkit kembali, dan insya Allah 2026 kita rancang tidak ada lagi tunabaya seperti tahun 2025, dan kita rancang APBD ini adalah APBD bukan dramatis lagi, tapi realistis. Saya katakan di Banggar kemarin dengan teman-teman rekan APBD Banggar bahwa APBD Kuningan ini tahun 2006 bukan lagi dramatis, tapi realistis berdasarkan perhitungan Tuhan yang luar biasa. Saya kira rekan-rekan APBD ini tidak ada lagi pembengkakan yang namanya APBD tidak ada lagi terjadi tidak ada, tapi kita berdasarkan tanda ke depan perhitungan sekarang. Sekali lagi rekan-rekan mohon dukungannya, mari kita bersama-sama rekan-rekan sebagai calonnya pemerintah, sebagai sosial kontrolnya masyarakat, kita bersama menjalin bagaimana pemerintahan Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini bisa terus kita kawal sampai dengan periode 2029-2030 ini, 2024-2029 ini, dengan saya kira dengan kita ada keterbatasan terkait dengan fiskal di Kabupaten Kuningan. Saya yakin kami dari TAPD optimis
optimis 2027 sudah mulai bangkit dan sudah mulai bagaimana kita sudah bisa melakukan lebih daripada tahun 2005-2026. 10 program unggulan insya Allah diprioritaskan di tahun 2026 ini. Sudah akan kita mulai dari mungkin berbagai SKPD yang kita siapkan di program-program ini melalui program yang sangat bisa mendorong ke 10 program unggulan ini. Pihak Bapeda juga bagaimana PAD ini sampai terus setiap malam kami ini memonitor potensi-potensi PAD. Rekan-rekan sekalian, Pak Kabar ini pengalaman di Bapeda dulu, sekarang sudah jadi kepala Bapeda. Saya kira ini adalah menjadi pengalaman yang beliau sekarang rasakan mungkin sebagai kepala diberi target yang sangat luar biasa, tapi insya Allah beliau luar biasa. Kemarin juga Pak Bupati memberikan apresiasi yang sangat luar biasa karena memang target dari setiap tahun ke tahun ini baik ya, daripada target yang sebelumnya. Saya kira itu. Sehingga saya kira ini untuk sekolah merupakan dari kapan PKD yang lebih teknis mungkin bagaimana tunda bayar ini bisa terjadi, tidak lagi ada tunda bayar, tidak lagi tunda bayar. Insya Allah nanti Pak Dedan akan menjelaskan secara. Jadi sekali lagi di tengah-tengah rasa pesimis awal dari pemerintahan Pak Bupati, tapi sekarang saya yakin rasa optimis ini terus mengembang. Apalagi prestasi sekarang secara nasional, kemarin dari BRIN kan, kemudian ini di ranking 14 dalam riset dan inovasi nasional. Bagaimana kita juga LPE-nya dan pertumbuhan ekonominya terbaik sejauh. Saya kira ini potensial. Saya kira ini sudah memperlihatkan dilihatnya bagaimana optimis dari pemerintahan Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu saya kira. Ini rekan-rekan tidak hanya mungkin kami minta tidak hanya sebagai sosial ekonomi, tapi bagaimana juga bisa mempublikasi masyarakat, termasuk bagaimana prestasi apa yang sudah oleh pemerintahan Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ini belum 1 tahun, baru 10 bulan, tapi insya Allah terlihat rasa optimisme kita. Saya yakinnya bahwa pemerintahan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini akan lebih baik lagi. Itu mungkin dari saya narasi. Itu Pak Kepala BPKD yang terlalu teknis, tidak bayar, tidak ada lagi kerja. Nanti dari Bapeda terkait program 10 unggulan, dan mungkin Bapeda nanti sebagai lain ini ada kemocok anggaran, mencari uangnya. Nanti akan disampaikan bagaimana beliau ini bisa sampai memenuhi target-target dan saya kira sebelumnya belum bisa diselesaikan. Jadi berkat pengalaman tahun kemarin, tahun sebelumnya kita rumuskan bersama dan alhamdulillah dengan fiskal yang sangat terbatas di bawah komando BPKD Pak Deden, saya kira banyak kemajuan terkait dengan hitungan-perhitungan keuangan daerah ini. Saya kira itu ya rekan-rekan narasi dari saya. Sekali lagi minta doanya, mohon doanya pemerintahan Pak Dian dan Ibu Tuti ini akan terus bagaimana rasa optimisme dan bisa melayani masyarakat lebih baik. Dan yang terjadi sekarang juga jalan-jalan misalnya Pak Bupati sudah mencanangkan tahun depan ini hampir 20 miliar untuk jalan infrastruktur. Jadi option PKP semuanya untuk infrastruktur, tidak lagi kemana-mana. Beliau optimis tahun 2026 jalan-jalan di Kabupaten Kuningan baik semua. Nah ini kan beliau konsisten dan komitmen bagaimana infrastruktur ini diutamakan seperti itu, termasuk juga pelayanan pendidikan dan kesehatan. Saya kira itu Pak Dedan mungkin tambahan BPKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekda, Pak Semua, terima kasih rekan-rekan sudah hadir di refleksi
APBD Kabupaten Kuningan 2025. Mohon maaf baru nongol lagi. Banyak kemarin yang mencari-cari sampai bernasi ngalah sampai 31 Desember. Insya Allah tidak akan terblokir. Laptopnya bisa ditinggi? Laptopnya bisa ditinggi? Siap, tutup saja. Baik, mantap. Lanjutkan berapa? Kita newcomer semua sebenarnya. Apalagi Pak Sekda baru 2 bulan. Yang paling senior itu saya 6 bulan. Yang mau ya 6 bulan. Pak Laksono baru 4 bulan atau 5 bulan. Senior tapi Ya, tapi kan Senior apa yang- jabatan ini, di jabatan yang kita itu junior. Hanya dulu saya pernah ditanya sama Pak Bupati, bisa nggak menyelesaikan tunda bayar yang 96? Saya bilang bisa. Berapa tahun? Saya bilang kurang 1 tahun. Alasannya belanja yang bisa diefisiensikan oleh kita masih cukup untuk membayar utang. Dan 1 September tunda bayar 2024 selesai. Tapi itu bukan titik akhir. Kalau September selesai gagal bayar, tapi muncul lagi per 31 Desember sekarang gagal bayar, tidak ada hasil. Kita ingin memutus mata rantai di mana gagal bayar kita itu sudah terjadi sejak 2022, 2023, 2024. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan gagal bayar. Hanya perlu disamakan dulu persepsinya bahwa gagal bayar itu hanya satu dari sebagian akun kewajiban jangka pendek. Mungkin masih ada BPJS yang menjadi utang kita, kewajiban kita. Ada lagi mungkin internal kita dengan rumah sakit. Tapi itu tidak menjadi gagal bayar karena itu internal kita yang akan kita angkatkan kembali. Seperti itu. Terus mungkin sering sampaikan Pak Sekda, Pak Bupati, kapasitas fiskal Kuningan itu kategorinya sangat rendah. Jadi defisit yang diperbolehkan dengan kapasitas fiskal saat rendah itu hanya 3,15% dari APBD. Start kita di 2025 ini bukan dari nol, tidak seperti Pertamina. Kita dari minus yang sangat dalam 268 miliar berdasarkan laporan audit BPK tahun 2024. Jadi bisa dibayangkan Pak Bupati seperti apa bergerak dari titik minus 268. Nah, kalau menurut PMK tadi 3,15%, berarti kalau 268 dibandingkan dengan APBD 2,7 triliun, itu hampir 10% defisit kita. Jadi kalau dibagi 3, itu ideal 3 tahun kita baru bisa keluar dari defisit. Tapi alhamdulillah 1 tahun ini kita bisa mereduksi hampir 70% utang-utang, terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga. Yang internal bisa kita selesaikan sendiri dengan reschedule dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita hitung masa jabatan, ya bukan 1 tahun, ya 6 bulan kita bekerja untuk mencoba memperbaiki tata kelola tersebut. Dan tahun ini adalah badai fiskal sejak kita menerima
laporan keuangan utang 268. Disusul lagi saat bantuan keuangan provinsi direduksi juga, dipangkas juga 125 miliar tahun ini. Kita patah lagi bulan Juni muncul PMK kita dipangkas DBH 10 miliar. Nggak tahu badai, nggak tahu gempa bumi. Nah setelah itu kita berjalan, kita sudah di zona nyaman, tapi tiba-tiba ada perubahan kebijakan pusat sebesar 31 miliar dari pusat itu terpangkas, dari provinsi 24, jadi 61 miliar kita dipangkas tahun dari provinsi dan dari pusat. Dan itu muncul informasinya 15 Desember 2000. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak mengatur cash flow yang baik, kita sudah masuk ke jurang yang sama. Karena kita sudah tidak diberi warning, itu akan dipakai. Alasan pemangkasan provinsi sama pusat ini. Nah, sampai sekarang yang kita terima belum ada keputusan formal, tapi informasi by phone bahwa itu adalah kondisi keuangan negara plus bencana. Nanti kalau kita berharap nanti akan ada mungkin kurang bayar lah, mungkin akan kita terima tahun depan kalau ada. Tapi kebijakan sekarang sudah tidak bisa diprediksi lagi. Dan juga kita mendapatkan warisan target PAD yang tidak cukup rasional, sehingga PAD pun sekitar 90 miliar meleset, tidak tercapai. Yang paling besar itu ada di BLU, di Rumah Sakit 45 dengan di Rumah Sakit Dengan. Kalau dari PAD, saya salut ke Bapenda sekarang banyak yang melewati 100%. Baik itu pajak hotel ya Pak, pajak mamin, PBJT listrik, ini sudah melampaui 100%, dan jarang-jarang dulu ini melampaui 100%. Jadi kalau sudah badai fiskal dan memenuhi tsunami fiskal, tahun ini memang terjadi. Sudah badai, tsunami lagi. Tapi karena kita punya Pasekda baru, mewanti-wanti kepada BPKAD harus berubah paradigma. Bukan lagi hanya sebagai juru bayar, tapi bagaimana kita bisa mengawal kebijakan strategis keuangan, manajemen aset, sama tata kelola keuangan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah kita Pasekda, aset-aset kita sekarang bioskop sudah berkontrak, RSI sudah, beberapa aset hampir 14 kita sudah berkontrak ya, dari 270 aset, dan ini adalah pasif income yang akan kita terima di tahun depan, karena kita kontraknya kita per tahun kita terima, sehingga setiap tahun ada yang kita tunggu dari PAD tersebut. Dan tahun ini juga BPKAD sudah di luar pertokohan Siliwangi kita sudah menghasilkan 11 miliar untuk PAD. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan. Kuningan memang punya kapasitas fiskal, tapi Kuningan punya harta karun 270 titik aset belum kita optimalkan. Kalau ini bisa kita selesaikan, kita akan beranjak dari kapasitas fiskal yang sangat rendah. Terdiri dari aset apa saja Pak Sobat? Yang bulan sekian itu? Tanah sawah, tanah darat, situ, dan lain sebagainya. Sebentar lagi kita akan kerjasama dengan, karena ada tanah-tanah yang LP2B, yang KSD, yang nggak bisa kita rubah peruntukannya, kita akan kerjasamakan juga dengan investor pertanian. Jadi tidak merubah, sudah mengalih fungsikan peruntukan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita realisasikan. Karena harta karun kita cukup banyak.
270 titik yang akan kita sulap, yang akan kita gali. Mudah-mudahan memang menjadi harta yang sebenarnya harta untuk kabupaten ini. Satu lagi mungkin kemarin ada teman-teman yang lumayan juga dari penghapusan lelang BMD, kita juga menghapus 9.443 item barang beternak. Jadi minimal mengurangi capeknya nyatet aset. Tapi Dapatnya berapa? harga ini Dapatnya berapa? 477 juta. Terus para sekda juga sudah mendorong transaksi kita ke cashless government. 30% transaksi pemerintah daerah sudah non tunai. Jadi potensi fraud, potensi penyimpangan sudah tereduksi 30%. Karena non tunai itu pasti kan jejak digitalnya ada, pertanggungjawabannya ada, gampang ditelusuri. Mudah-mudahan tahun depan selain kita meningkatkan kapasitas fiskal dari PAD, kita juga memperbaiki pola belanja. Dan sekarang pun karena mungkin tahun pertama dengan DPRD ya Pak Sekda, kita masih banyak perlu sinkronisasi, perlu kesepahaman lagi bagaimana memperbaiki tata kelola keuangan yang lebih baik lagi di tahun depan. Itu mungkin gambaran awal. Tapi saya yakinkan gagal bayar untuk 2025 khususnya pembayaran kepada pihak ketiga ini tidak muncul lagi. Kecuali maaf jika ada SKPD yang lalai, terlewat seperti yang PGU tahun seberapa kan, seperti itu di luar, bukan kita disclaimer ya, bukan kita cuci tangan, tapi BPKAD tidak bisa semuanya bisa mengcover, bisa menginventarisir hal-hal yang paling kecil itu adanya di pengguna anggaran masing-masing. Itu mungkin Pak Sekda. Terima kasih Pak Ahmad. Itulah rekan-rekan kita semua. Kalau memang banyak hal yang sudah dilakukan dan khususnya di BPKAD banyak perhitungan yang mungkin yang dulu tidak pernah dilakukan, terutama dalam perhitungan aset, perhitungan PAD, pembelanja atau biaya yang sudah cukup luar biasa progres dari BPKAD. Saya harap tadi digantikan dengan pengelolaan keuangan daerah yang cukup luar biasa. Saya kira tetap kita lebih optimis bagaimana kuningnya tentang masa depan. Jadi ketahui Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, tadi selain RPL juga naik, pengangguran kita sudah turun 12.000, termasuk juga kemiskinan kita dari ranking 26 menjadi 25 ya sekarang ini. Satu adalah bukti bahwa pemerintahan Pak Dian dengan Ibu Indonesia ini sangat luar biasa dan komitmen untuk bagaimana masyarakat pegunungan akan bisa mungkin nanti lebih baik lagi. Termasuk juga dengan pengelolaan keuangan saya sekarang punya BPKAD-nya luar biasa, Bapeda-nya luar biasa, Bapeda-nya luar biasa. Saya selaku ketua BPKAD optimisme ini dan pasti saya kira bukan berlebihan, tapi saya sangat optimis kalau kita kepentingan ke depan akan lebih baik lagi. Jadi juga hadir Bapeda dulu, setelah Bapeda mungkin Bapeda terkait dengan sebuah kuburan yang sudah disiapkan di beberapa SKPD ya Pak untuk diimplementasikan di tahun 2020. Mengapa Bapeda? Pak, sebelum Bapeda sama Bapenda yang kita masih bingung, yang disebut gagal bayarnya itu nilainya berapa? Dan akhirnya tidak jadi gagal bayar yang dihitung oleh BPKAD itu ya. Nggak ada gagal bayar.
Tidak ada. Untuk 2025 berarti. Ya, tidak ada. Jadi kan Penyelesaian yang tempo 2022 masa lampau berarti sudah selesai di September kemarin. sudah Kan? selesai. Berarti artinya tidak ada anggaran yang tertunda untuk APBD itu atau gimana? Kalau Termasuk yang di DPRD, Pak. Maksudnya apa namanya? Kita bicara regulasi ya. APBD itu adalah perencanaan. Uangnya itu harus kita cari dulu. Namanya inkremental, karena tidak ujuk-ujuk 22,7 triliun itu ada. BPK menyebutkan kesalahan ataupun kegagalan atau ketidaktepatan perencanaan itu wajar. Tapi lebih parah lagi, kalau perencanaan sudah tidak akurat, kita masih terus berjalan melaksanakan perencanaan yang tidak akurat. Sudah jelas uangnya terbatas, kita masih belanja. Dan kita pun mendapat apresiasi dari Pak Mendagri waktu di Lembur Pakuan. Kuningan memang PAD-nya semester 1 masih belum on the track, tapi belanjanya menyesuaikan pendapatan. Nah, alilah kalau satu bulan merencanakan pendapatan 20 juta, tapi kalau misalkan sampai tanggal 15 bulan itu baru 10 juta, apa terus belanja? Ya kita sudah melakukan seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban semua yang sudah tercantum dalam APBD itu dilaksanakan. Jangankan yang sifatnya belanja penunjang, yang melekat dengan jabatan pun kalau tidak ada uang tidak perlu dibayar kan? Tapi itu menjadi kewajiban kan? Tapi untuk belanja penunjang tidak menjadi kewajiban. Jadi yang tertunda berapa banyak, Pak? Yang tertunda itu berapa banyak? Yang sesuai perencanaan tadi? Kalau kita hitung ini sekitar 44 miliar. 44. Tapi itu bentuk efisiensi kita, bukan yang tertunda. Karena kita tentunya setiap merencanakan itu membuat skala prioritas 1 sampai sekian. Yang pertama adalah utang. Yang pertama harus dibayar. Dan utang di agama kan paling pertama jangan bisa ditanya utang lah saja tersusun. Di APBD juga sama. Utang itu sudah dulu. Nah, baru nanti sampai terakhir yang bukan sunah-sunah aja, hibah namanya. Itu tidak perlu. Kalau tidak ada uang tidak perlu dibayar. Kalaupun tidak terbayar, utang. Seperti itu. Nah, pada saat pelaksanaan pun di cash flow, kita pasti harus memprioritaskan mana yang harus dibayar dulu, mana yang bisa ditunda, mana yang tidak bisa, tidak perlu dilaksanakan. Jadi jangan sampai nanti APBD 2,8 triliun, relasi 2,7, 100 nya utang kan? Nah itu tidak perlu Pak diamankan. Aman, yang 44 miliar tadi itu berarti harus dilaksanakan tahun 2026 atau Ada yang perlu, ada yang tidak. itu akan dinilai berarti ya? Saya disclaimer dulu, 44 belum selesai. Nanti kita hitung karena close Astera jam 8 malam. PJB tutup kas itu jam 8 malam. Hanya perlu sampaikan sisa anggaran yang sekarang ada yang tidak perlu dianggarkan lagi tahun depan, ada yang perlu. Misalkan kita sudah hitung mandatory spending kita yang dari DAK, DA plus specific grant, dana-dana wajib pemerintah itu sekitar 16 miliar akan kita rencanakan lagi di tahun depan. Kenapa itu terjadi? Karena transfer pemerintah pusat itu banyak yang datang dilaksanakan pada bulan Desember. Mutlak berarti ya? Itu mutlak harus dilaksanakan. Dan saya jamin uangnya ada dan akan kita laksanakan ke depan. Hal-hal lain
kita kembalikan apakah itu menjadi prioritas atau tidak, direncanakan lagi atau tidak. Berarti pinjamannya ke BJB gimana Pak itu? Itu apakah bagian dari apa ini tanda bayar ini Pak? Kalau pinjaman kan nggak bayar. Sisanya berapa? Pinjaman kita 92 realisasinya. 72 Juga sudah terpakai semua Pak? sudah. Untuk terpakai ini itu untuk infrastruktur ya Pak? Infrastruktur semua. Nggak ada yang lain kan sesuai dengan itu? Infrastruktur semua. Karena yang membayarkan yang melakukan surveinya pun langsung BJB ke lapangan. Misalkan minggu ini selesai 10 paket, kita ajukan surat Pak Bupati sampai dengan BJB survei, bayarkan 10 paket langsung ke pemborong. Nah ya, Pak Dan kita tahu kan banyak gedung-gedung pemerintah daerah yang kosong ya saat ini. Langkah dari PKAD sendiri menyikapi itu seperti apa gitu? Apakah mau disewakan orang lain untuk menambah pemasukan atau seperti apa gitu? Nah, kemudian untuk mengurangi beban PAD, kenapa sih yang tidak hal-hal yang tidak menghasilkan dipangkas gitu? Contohnya PDAP sampai saat ini tidak pernah menghasilkan apa-apa, kenapa tidak dibubarkan saja? Itu kan otomatis penyertaan modal dari pemerintah daerah itu akan berhenti ketika dibubarkan. Jadi kan bisa meringankan lah paling tidak gitu kan? Atau bisa dianggarkan untuk yang lain nanti kan ininya anggarannya gitu. Dari tiket kan bisa langsung masuk PAD ya? Iya, bisa masuk tanpa melalui PDAU lagi. Yang terakhir Pak, itu sesuai dengan janji Pak Bupati kemarin katanya tidak akan lagi ada penundaan tentang TPP ya. Tapi informasi yang saya dengar bulan ini juga TPP belum terbayarkan ya Pak? Kan dibayar Januari. Oh Januari gitu. Itu aja mungkin Pak Mangga, pada Pak Sekda, pada Pak TW, yang pertama saya jawab TPP ya. TPP insya Allah kita kembalikan lagi ya. Kemarin di resolusi 20% dikembalikan lagi. Jadi teman-teman kembali utuh nanti di bulan tahun 2026 ya. Jadi kembali utuh. Terus yang kedua, mungkin karena saya ini ada kegiatan, sebentar dulu kita dulu. Karena saya memang harus ada kegiatan lagi dengan Pak Bupati terkait dengan monitoring tahun baru ini. Di sini hadir kan ada Pak Peda dan Pak Peda juga PKD. Saya kira Pak Cuman ya tolong di. Saya harus mengikuti dengan Pak Bupati. Rekan-rekan mana? Ya, saya kira itu saya duluan dulu ya. Ujian Pak, monitoringnya kayak mana? Atau sana? Siap mana? Oke. Gimana Mas Ika? Kalau PDAU tidak semudah kita berbicara membubarkan atau namanya investasi kan. Kalau penyertaan modal kita investasi. Saya dulu Pak. Sok saja Mas Ika. Lurus ke dalam. Ya, Mas Ika ya, benar bisa. Sini dia. Mas Ika. Oh, saya sudah di HP Mas. Ya, sampai HP orang lo Mas. Kata Pak Kaman HP-nya bukan kadikan saya. Punten dia mewah ya. Jadi mohon izin Pak Sekda banyak kegiatan dengan Bupati, kalau kita mah jarang Pak. Jarang kegiatan dengan kalau di investasi itu kita harus memperhitungkan apalagi di saat kapasitas uang fiskal kita yang terbatas. Investasi itu sanggupnya itu harus kita bayar, belum kewajiban lainnya. Jadi kalau kita bicara cost benefit, ternyata biaya yang dikeluarkan ini akan lebih besar dari manfaat yang akan kita terima kalau kita bubarkan. Terus yang kedua, selagi namanya aneka usaha, berarti kan heterogen. Kita sudah merencanakan bahwa pangan ada di sana,
nantinya ada unit pangan, yang kedua unit persampahan, yang ketiga kemarin kajian kita bercita-cita PDAU seperti AMP-nya Hotmik, seperti itu. Daripada kita membubarkan itu dan membentuk lagi, bisa begitu berapa penyertaan modal yang kita keluarkan, minimal 10 miliar. Yang kedua, kita bikin perda baru lagi, berapa lama waktu bikin perda. Yang kedua, berapa biaya operasional pulang balik dari sini ke Ancaran juga untuk bikin perda. Jadi kita lebih cenderung melakukan diversifikasi PDAU, dan PDAU-nya itu nanti kita arahkan menjadi holding, jadi hanya manajerial. Nanti yang lebih banyak bergerak itu adalah unit-unit bisnisnya, seperti itu. Jadi mohon bersabar, sebentar lagi akan ada seleksi direktur PDAU. Yang jelas saya akan ikutlah jadi dewas. Mudah-mudahan dari sana kita bisa merancang bagaimana unit-unit bisnisnya bisa bergerak. Karena kita dari BI saja kita diminta ada BUMD pangan untuk mengeksekusi kerjasama antar daerah bisnis pangan. Jadi daripada kita membentuk lagi BUMD baru, lebih baik kita memfungsikan PDAU. Bahkan saya bercita-cita kami ditunda monitoring. Kenapa pasar pemerintah tidak dikelola PDAU? Kopi. Fokuskan pada sini fokuskan sumber daya ASN itu untuk pelayanan publik, bukan untuk mengejar-ngejar PAD. Biarkan yang mendatangkan PAD itu sistem. Dengan digitalisasi kenapa sih mesti lagi? Seperti itu. Jadi bisnis-bisnisnya serahkan ke BUMD. ASN-nya fokus ke pelayanan publik. Seperti itu. Nah berarti kualifikasi direktur PDAU-nya harus benar-benar sekarang. Oh, bukan. Iya. Mas Sekda ya. Iya harus diuji. Ketua Parsel. Direktur PDAU. Harus ada perjalanan nomor. Tapi nggak mungkin PDAU digabung dengan PDAM. Ya nggak mungkin lah. Karena umum dengan hak. Bang PDAM mau ganti Pak. Itu bagus. PDAM nambah direktur. Ini beneran jadi. Jangan bikin tidak kondusif. Iya, Pak Elvan. Tapi bagus. Ya kan BUMD ada PDAU, PDAM, Bangku Ringan sama PT LKM, kita punya 4. Nah, Pak, untuk PDAM seleksi lagi. Lalu Pak Sekda itu. Kadang-kadang itu benar. Beda ada beda. Nanti soal PDAM, jumpa pasti Alanan ya. alanan buku kurang apa PDAM alanan buku Lanjut. Berapa dulu? Lanjut. Udah, siapa yang nanya Pak? Gedung-gedung. Oh ya, Iya. yang gedung-gedung, makanya jujur itu PR-nya BPKD sebagai pengampu manajemen aset. Tapi satu-satu insya Allah RSCI yang sejak pengadaan itu belum bermanfaat optimal, bahkan jadi beban operasional, ini sudah bermanfaat. Mudah-mudahan memunculkan manfaat multiplier efek yang lain ini. Terus lapang randu sedang kita proses, mudah-mudahan bisa menambah PAD plus mengurai masalah sosial sana, PKL dan parkir juga lalu lintas. Inspektorat
itu rencananya untuk BPBD. BPBD nanti kita akan sesuaikan dulu dengan spek teknis BPBD. Biar BPBD ya, kalau kajiannya nanti memang sudah tepat oleh KPKL, itu kita bisa penyertaan modal dalam bentuk aset tetap itu BPR, sehingga kewajiban kita untuk mengeluarkan 2 miliar, 3 miliar dalam bentuk cash bisa diganti dengan Biasanya gimana Pak Uniku? Uniku itu dulu tahun 2, saya masih ingat 2002 atau 2002 ya? Itu sewa ada diskresi karena zaman COVID, tapi diskresi itu hanya berlaku 1 tahun, sehingga tahun berikutnya ini kembali ke perjanjian yang sudah dilakukan perikatan, dan sekarang sudah membayar dengan sesuai dengan harus. Berapa Pak? Tahun kemarin berapa, tahun ini berapa? 155 juta Per tahun. Setahun. Tahun itu tahun ini Pak, tahun ini. Ya, Saya dengar tahun 2026 ada peningkatan 100% Pak. tahun Tahun 2026. belum, kita sudah undang yayasan ya, kita coba. Jadi bukan hanya yang baru, yang sudah berikat pun kita coba negosiasikan lagi, mudah-mudahan ada peningkatan. Bukan hanya Uniku, termasuk Sakatul Alami yang tahun depan besok habis, kita akan open biddingan siapapun nanti pemenangnya. Bukan bidding ya Pak? Ya. Lelang terbuka. Lelang terbuka. Kalau yang tinggal gantinya Pak? Kan sudah berikat di zaman Pak Aceh. Ke siapa itu? Kalau kita salah dengan Pak Hutan, Oh, Angkat ya Pak. ya, Angkat ya. sedang kita evaluasi juga. Wayahnya yang kayak bulan. Gigi lah sebenarnya. Kita Pak, masa pelanggan tekan air mata air Pak. Kata di komersil kan Pak. Nah itu juga sedang kita, karena itu juga potensi. Kita punya satu mata air lagi loh di Ciporang. Nanti kita akan pasarkan juga. Ciporang kuning. Ciporang Ini. kuningan. lagi Pak. Iya Pak, satu Tapi lagi. debitnya sedang ada itu. Pak izin Pak, kan tadi ada 10 program Pak, termasuk soal program Kuningan Lestari ya Pak di dalam program 1 Pak. Nah sampai akhir tahun ini bagaimana implementasi dari pemerintah untuk mewujudkan Kuningan Lestari? Karena banyak banget kejadian-kejadian, apalagi kemarin itu di beberapa tempat banjir Pak. Bagaimana ya kan ada Pasengda, ada yang lain kan. Kalau misalnya memang tidak digunakan, mungkin AIP nggak usah pakai nama Kuningan Lestari atau bisa aja Kuningan Banjir kan. Gitu sih Pak implementasinya sampai terakhir ini, karena banyak banget masyarakat antusias sampai banyak beberapa orang yang mengirimkan opini tentang kebanjiran dan yang lain-lain Pak. Dan PBG itu seperti apa perketatnya Pak? Ya, maka itu mah Pak. Kalau banjir fiskal mah saya mah senang. Ini mah keringan fiskal, akhirnya mah jadi banjir dan hujan salah Pak. Termasuk merevitalisasi mata air yang saat ini udah nggak ada Pak, seperti di Kalimangis kan ada beberapa mata air yang hilang. Ditampung orang jauh langsung Pak. Jelangkung. Kan bawa aja. Karena kita batas ya, sampai sekali mah ya. Iya. Sekali mah kita batas ya. Ya Pak. Banyak yang pada tipe ini banyak rumah. Ada semua perumahan menggunakan pasukan air ya. Nah ini kan ada perusahaan rumah, perusahaan air yang memang mengoperasikan air bawah tanah, dan itu bagaimana Pak? Sudah ya, cukup ya. Dua. Ada satu lagi. Soal itu ya. Tiga. Cukup Pasengda, Cukup ya. Pasengda. Iya, Karena bisa dilanjut. Nah, Pak Kepala Bapeda dan jawab. Pemanfaatan air tanah, Ya, karena air tanah sih seharusnya memang di perizinannya ke provinsi kan. Cuma selama ini begitu ada kawasan pemukiman yang dibuka, kita memang mensyaratkan adanya ketersediaan pasokan air. Alternatifnya hanya kedua biasanya, dari PDAM atau mereka menyediakan secara mandiri.
tapi dalam perizinan itu seharusnya satu paket. Begitu mereka akan membuka atau membuat sumur bawah tanah dan alam, mereka perizinan. Kalaupun ada yang belum berizin, itu nanti akan ada penertiban. Karena masih ada kebiasaan bangsa orang lah, lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Tapi kan kami juga harus bersikap hati-hati karena air ini kebutuhan dasar. Jadi begitu, penertiban akan dilaksanakan berdasarkan laporan. Kalau yang belum berizin nanti akan dikomunikasikan dan kita arahkan untuk menyelesaikan perizinannya ke provinsi. Enggak, maksudnya ini Pak, ini kan udah berjalan nih. Si pengusaha bor ini menjual air. Nah, pemerintah itu tidak melakukan retribusi atau pajak, itu gimana Pak? Ya, kalau belum berizin pakai ringgang. Ya Pak, Pengakuan pengusaha itu Ya. sudah Pak. Kalau nanti walaupun nyalak cairnya, karena tidak dalam lingkup perencanaan. Kalau prakteknya sudah ada retribusi. Kalau dari perencanaan itu akan berakhir di fase perizinan. Itu sih dari ini banjir apa sih? Tidak. Orangnya. Lestari. Oh, Kita visi lestari ada lestarinya. ya, Bapak Ibu, kalau pemanfaatan pembangunan secara lestari, sebenarnya pembangunan itu bagaimanapun akan membebani lingkungan. Cuma beban yang diterima lingkungan itu harus pada batas kapasitasnya. Contoh, kita menerapkan kebijakan yang berbeda untuk Kuningan Barat yang di lereng Ciremai dengan Kuningan Timur. Kuningan Barat lebih banyak persyaratannya, lebih banyak batasannya, tapi masih boleh dibangun dengan batasan tertentu. Kuningan Timur diarahkan untuk pengembangan industri yang lebih longgar, karena memang seperti itu. Prinsip pendekatan pembangunan. Pasti pembangunan baiknya pasti berubah tentang alam, tapi kita usahakan perubahannya dalam kapasitas alam itu untuk menerima yang masih bisa ditoleransi. Dari segi perencanaan itu, Kak, terus tadi entong tunda belanja, juga bukan hutang, belanja yang terjadi sebenarnya tunda belanja kan seolah-olah orang belanja meta belum tentu. Orang rencanakan beli mobil opat, jadinya dua terjadi yang beli gitu. Masalah nanti naik beli mobil di apa beli imah ya tidak ada klausul tunda belanja, tidak ada klausul tunda bayar. Kita belanja sesuai kapasitas uang yang ada. Bapak itu kan pengalaman korban banjir, tidak bisa. Lanjut Pak. Sama Pertama, itu air tanah apa? Oh, air tanah Pak. Berkenaan air tanah ya. Ini pertama saya datang ke Bapenda itu, saya pernah rapat dengan pendapat dengan komisi. Jadi sampaikan juga rekan-rekan di komisi, Pak, itu banyak perumahan-perumahan yang saat ini pengelolaan airnya di-handle oleh swasta. Menurut informasi, pertama tidak berizin, yang kedua tidak bayar kewajiban. Karena di sana ada kewajiban yang namanya pajak air tanah. Dan atas dasar informasi itu langsung kami tindak lanjuti dengan staf bergerak ke lapangan, dan betul ditemukan beberapa perumahan yang pengelolaan airnya dikelola oleh swasta. Data sudah kami terima dan kami sudah tindak lanjuti. Sekarang mereka sudah masuk daftar kami dan membayar pajak. Jumlahnya berapa Pak? Jumlah perumahan yang ditemukan mana? Kemarin laporan di data kami itu ada 8 perumahan yang pengelolaannya dikelola swasta terkait dengan penyediaan airnya. Kemudian saat ini sudah dipungut pajaknya. Sambil kita dorong untuk segera mendaftarkan, karena kewenangannya nanti ada di provinsi. Jadi harapan kami kalau memang mau berusaha secara resmi, izin harus ditunggu. Pajaknya tapi udah ditarik Pak. Sudah. Dan pun Pak, belum izin. Berarti belum berizin ya Pak? Kami acuannya ke edaran surat Menteri Dalam Negeri. Ada di sana. Namanya saya lupa lagi. Ya, isinya aja Pak. Isinya, Poinnya. jadi di saat sudah beroperasi namun belum berizin, silahkan dipungut pajaknya atau kewajiban lainnya sambil didorong untuk mengurus. Ada klausulnya Pak. Ada. Berarti belum berizin itu ya Pak? Belum. Tapi
Tapi nggak ada sanksi atau denda atau gitu. Soalnya termasuk perumahan yang saya kelola sekarang Pak, Ya. dikelola sama swasta Ya, tuh termasuk. lain ya. Ada cukup ya? Pak Kabiro udah. Satu lagi nih, Pak Kabiro. Ya. Kan mau nanya Pak, Samain aja. Pak, untuk damkar ada kenaikan anggaran tahun depan. Dinas. Kawan langsung. Nah, ujung-ujung anggaran apapun antara itu Nanti Pak Ahmad yang tahu, lebih tahu. Mudah-mudahan anggaran. Iya, damkar kan jadi Damkar tetap di sana. Kemungkinan BPWD yang pindah ke inspektorat. Untuk anggaran damkar ada kenaikan nggak? Anggaran damkar karena masih di Satpol PP, ini ada penambahan peralatan, bahkan bajunya pun Pak Bupati sudah memberikan perintah baju damkar, baju Satpol PP, baju di sebelah lapangan, plus baju BPBD dan LH ini harus di-upgrade. Ya, tanggapannya Kalau nggak ada bajunya Pak. Iya, Pak, tanggapannya anggaran damkar itu harus sampai 6 miliar untuk menangani anggaran damkar diinginkan 6 miliar bisa mengakali seluruh kegiatan. Anggaran damkar Tanggapannya gimana Pak? kalau sekarang itu mandatori itu salah satunya adalah standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal itu diantaranya untuk belanja Satpol PP. Tapi di sana bukan mandatori yang persen, tapi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang pertama. Yang kedua, apakah layak untuk operasional dalam 1 tahun? Itu saja. Jadi tidak ada ketentuan mengikat. Berbeda seperti misalkan belanja pegawai harus nanti di 2027 harus maksimal 30%. Untuk infrastruktur ini harus minimal 40%. berarti damkar Pendidikan minimal 20%. Coba deh. Damkar berubah menjadi dinas kapan? Nanti bagian organisasi yang sedang merancang itu. Jadi kalau saya dari anggarannya saja. Yang kalau 26 tahun. Semua pikiran dari sini selama ini. damkar ini Lagi aplikasi apa? Bukan yang bahas mutasi, ya dulu. Dan saya mau pikiran mutasi dan mutasi ini. Kira-kira itu ya. awal tahun PAD itu PAD pencapaian PAD jauh mana kan gitu targetnya sama Jadi nggak di mana yang Tadi secara umum sudah disampaikan oleh Pak Presiden ya, BPAD dengan PAD secara keseluruhan, bahkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Nah dari sektor pajak nih yang kami kelola secara khusus, target kita di 235 miliar. Jadi saya hadir ke Bapeda, target sudah ada. Saya pikir cukup berat juga, karena mengacu dari apa yang saya baca dari awal, itu ada beberapa ayat yang memang agak berat. Pertama BPHTB itu ditargetkan 30 miliar, kemudian yang kedua dari MBLB itu 8,1 miliar. Ternyata kejadiannya betul. Jadi sampai saat ini dari total 235 miliar baru terrealisasi di angka 87,5 miliar. Dari 47,5%. itu dari apa tadi Pak? Kontribusi yang terbesar yang memberikan ketidakberhasilan 100% secara kumulatif itu dari BPHTB dan dari MBLB. MBLP itu apa? Mineral bukan logam dan batu. MBLB itu baru terrealisasi 25%. Jadi dari 8,1 baru terrealisasi 2 miliar. Karena apa? MBLB atau di galian C itu yang operasional saat ini tinggal 2 titik. Jadi targetnya Gedean. Gedean ukuran daripada badan. Yang kedua dari BPHTB ditargetkan 30 miliar. Itu mengacu dari transaksi. Tahun lalu transaksi sampai 5.000 lebih transaksi jual beli. Tahun 2025 per Desember ini baru 3.000 transaksi. Jadi yang melaksanakan transaksi jual beli tanah dan atau bangunan itu berkurang drastis.
Yang kedua, pemberlakuan NPWP TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Dulu cuma 60 juta faktor pengurang, NPWP itu faktor pengurang. Sekarang menjadi 80 juta. Itu kita bisa loss sampai angka 3 miliar dengan pemberlakuan itu. Oleh karena sekarang BPHTB dari target 30 miliar lalu terrealisasi 16,4 miliar. Belum kebijakan ini. Gratis BPHTB untuk keluarga MBRB, ya kan? Masyarakat berpenghasilan rendah itu gratis. Salah satu kendalanya itu ya. Ya. Kita cukup ya dulu teman kita sudah berkomitmen sampai hal yang serupa. Insya Allah saya dengan BPKD dan tim anggaran nanti kita akan rutin lah bersilaturahmi seperti ini. Mungkin 6 bulan sekali atau harus sering lah Pak, cuma sebulan sekali. Kalau sebulan sekali waktu itu. Terus itu Pak mungkin anggaran insentif buat teman-teman wartawan sehingga saya tambah tahu tidak ada sama sekali Pak. Diizinkannya pada rendah insentif PKL.